Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Avianto dengan NIM 1806770 dari kelas 7 BPKSD akan menjelaskan tentang model pembelajaran terpadu. Nah, sebelum ke model pembelajaran terpadu, apa sih pembelajaran terpadu itu? Pembelajaran terpadu adalah konsep yang merujuk pada pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa, sehingga siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman secara langsung dan dapat menghubungkannya dengan konsep lain yang mereka pahami. Di dalam pembelajaran terpadu terdapat 10 model pembelajaran, yaitu yang pertama, the fragmented model, yaitu model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran atau model tradisional yang memisahkan secara diskrit masing-masing mata pelajaran. Nah, keterpaduan model ini harus tercapai ketika satuan waktu itu telah ditempuh, misalnya pada satu catur bulan, seperti itu. Nah, yang kedua ada the connected model. Nah, dalam setiap mata pelajaran berisikan konten yang berkaitan antara topik dengan konsep dalam satu mata pelajaran. Nah, model ini penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi interbidang studi itu sendiri. Nah, dalam model connected ini secara sengaja menghubungkan kurikulum di dalam mata pelajaran melebihi dari apa yang diasumsi siswa-siswa yang akan memahami hubungan secara otomatis. Yang ketiga, ada the nested model. Nah, menurut Fogarty tahun 1991, model pembelajaran terpadu ini merupakan pengintegrasian kurikulum dalam satu disiplin ilmu dengan memfokuskan pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh guru kepada siswa dalam satu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pelajaran yang meliputi keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisir. Yang keempat, ada the sequenced model. Nah, model pembelajaran ini di mana saat guru mengajarkan suatu mata pelajaran, guru dapat menyusun kembali topik mata pelajaran lain dalam urutan pengajaran itu dalam topik yang sama atau yang relevan. Yang kelima, ada the shared model. Nah, suatu model pembelajaran terpadu ini di mana pengembangan disiplin ilmunya ini memayungi kurikulum silang gitu. Nah, misalnya ini matematika dan IPA ini disejajarkan sebagai ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, yang keenam ini ada the hybrid model. Nah, the hybrid model ini merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Nah, mata pelajaran menggunakan tema ini untuk menyelidiki kesesuaian konsep, topik, dan ide-ide. Nah, untuk karakteristik pendekatan tema ini tuh dilakukan untuk mengembangkan kurikulum dimulai dengan satu tema, misalnya ada transportasi, lalu ada penyelidikan, dan lain-lain. Yang ketujuh ada the threaded model. Nah, model pembelajaran ini memfokuskan pada metakurikulum yang menggantikan atau yang berpotongan dengan inti materi subjek. Misalnya, untuk melatih keterampilan berpikir dari beberapa mata pelajaran, dicari materi yang merupakan bagian dari problem solvingnya. Nah, seperti pada komponen memprediksi, meramalkan kejadian yang sedang berlangsung, mengantisipasi sebuah bacaan, dan sebagainya. Nah, yang kedelapan ada the integrated model. Nah, model ini memadukan mata pelajaran dengan latar prioritas kurikulum pada tiap penemuan keterampilan-keterampilan, konsep-konsep, dan sikap-sikap yang tumpang tindih pada mata pelajaran tersebut. Yang kesembilan ada the immersive model. Nah, model pembelajaran ini melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Misalnya, seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain pelajaran biologi, kimia, dan komputer, ia juga harus mempelajari fisika dan setiap mata pelajaran tersebut itu ada kesatuannya. Nah, model pembelajaran ini merupakan satu dari model yang memungkinkan pelajar ini menyeberang atau tetap dalam mata pelajaran dalam minat dan kemauannya untuk belajar. Nah, yang terakhir ataupun yang ke-10 yaitu the network model. Nah, model pembelajaran ini berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya yang sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya. Sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Nah, siswa memperluas wawasan belajarnya sendiri ini artinya siswa termotivasi belajar karena rasa ingin tahunya yang besar dalam dirinya tersebut.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.